Hai semuanya, selamat malam. Selamat datang ke kelas Study Situ kita hari ini. Sebelum kita mulai, kalian kalau misalnya bisa lihat share screen-nya ini, saya mau promosi terlebih dahulu mengenai kelas-kelas kita yang bukan free class. Jadi kalau misalnya kalian ada waktu lebih, kalian bisa lihat-lihat di profil kita, apa itu semi-private, apa itu private, dan khusus buat minggu ini kita masih buka pendaftaran untuk simulasi OSCE, terutama untuk stase mata dan stase neurologi. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa lihat ya. Nah sekarang sambil kalian lihat-lihat nih, misalnya kayak kelas kita lain-lainnya, kita juga ikut kelas, ayo ikut kelas kita hari ini. Kelas kita hari ini mengenai rheumatoid arthritis dan akan dibawakan oleh teman saya Dr. Alvita. Jadi tanpa basa-basi lebih panjang, waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Alvita. Halo, malam semuanya. Thank you Caca Mariska udah perkenalin aku ya. Jadi hari ini aku bakal bawain tentang rheumatoid arthritis ya teman-teman. Oke deh. Nah untuk kelas hari ini kita akan berbentuk lebih ke diskusi gitu ya guys. Jadi boleh banget nih kalau misalnya ada pertanyaan atau apa langsung tanya aja. Terus juga kalau misalnya aku pun ngomong apa gitu ya, boleh banget langsung tanggapin juga ya. Oke, kita bahas tentang rheumatoid arthritis. Ini ada case-nya ya. Ada Ibu X, 30 tahun, datang ke klinik dengan keluhan utamanya, yaitu adalah nyeri ya. Nyeri paling parah di pergelangan tangan dan jari-jari. Hilang timbul sejak 2 bulan yang lalu. Namun pasien mengaku, 2 minggu terakhir pasien merasakan nyeri lebih banyak di sendi, termasuk di leher dan lutut. Ya. Gejala terutama pada pagi hari. Seiring berjalannya hari, pasien merasakan nyeri cenderung berkurang disertai dengan kesemutan pada telapak kaki. Pasien juga mengeluhkan kekakuan pada sendi, terutama di pagi hari, lebih dari 30 menit, ya, dan rasa kesemutan pada ekstremitas. Pasien merasakan lemas, namun menyangkal adanya nyeri kepala, demam, atau gejala lainnya. Pasien memiliki riwayat keluarga dengan rheumatoid arthritis. Oke. Nah, jadi kita ditanya nih, apa aja kemungkinan problem yang ditemukan sama pasien ini, yang pertama. Dan yang kedua adalah apa mekanisme yang menyebabkan nyeri pada pasien ini. Oke, jadi kita lihat dulu nih, sebenarnya pasien ini datang dengan keluhan apa sih? Nah, keluhan utama dia itu adalah nyeri. Ya, jadi kalau misalnya keluhan pada MSK, keluhan sebenarnya secara general kita biasanya ada mnemoniknya yaitu Socrates. Jadi itu adalah salah satu cara kita untuk mengingat apa-apa aja sih yang sebenarnya kita harus tanyain ke pasien. Ya, jadi paling gampang kalau misalnya soal nyeri itu udah gampang banget, sesuai banget dengan Socratesnya. Kita lihat pertama S, site, di mana dia nyerinya. Nah, dia bilang nih, oh di pergelangan tangan dan jari-jari. Onset sejak 2 bulan yang lalu, gitu kan. Nah, kemudian mengaku 2 minggu terakhir lebih banyak ya sendinya, lebih banyak sendi gitu yang terlibat, kayak gitu. Oke, kemudian karakteristiknya. Si nyeri ini sebenarnya bisa banget kita tanyain apakah nyerinya kayak gimana Bu, nyeri tumpul, nyeri tajam, nyerinya itu kayak gimana, bisa dideskripsikan atau enggak, kayak gitu. Kemudian radiation, radiation, jadi nyerinya itu menjalar ke arah mana sih gitu kan. Nah kemudian associated symptom, udah ditanya nih di skenario ini, dan dia menyangkal adanya associated symptom kayak nyeri kepala, demam, atau gejala lainnya. Kayak gitu ya. Kemudian sudah timing. Nah, jadi kalau misalnya timing itu apakah hilang timbul dan juga sekali timbul itu berapa lama. Pada pasien ini dia bilang nyerinya lebih dari nyeri dan kekakuannya lebih dari 30 menit. Jadi itu adalah timingnya. Nah, kemudian exacerbating dan alleviating factor. Jadi apa yang memperberat dan juga apa yang memperingan. Kayak gitu. Nah, kalau yang memperberat biasanya dia bilang nih, oh di pagi hari, ya, di pagi hari, itu aja dia bilang kayak gitu. Nah, kemudian as severity bisa dari, kalau nyeri berarti kita tanyain skala nyerinya dari 1 sampai 10. 10 itu adalah yang paling nyeri, kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada skala nyerinya, nggak nyeri gitu ya, itu kita bisa tanyakan itu adalah dari apakah dia mengganggu aktivitas sehari-hari atau tidak. Kayak gitu ya. Jadi tadi kita udah iniin aja nih, apa aja nih problemnya gitu kan. Tadi ada nyeri, kaku. Kaku lebih dari 30 menit, nyeri,
terutama pada pergelangan tangan dan juga jari-jari. Jari-jari tangan maksudnya di sini ya. Plus dia mulai ada di leher dan lutut. Gitu. Ya, nyeri dan kaku. Oke. Kemungkinan mekanismenya apa sih? Nah, jadi kalau misalnya MSK itu aku udah bilang terus-menerus ya, berulang-ulang bahwa MSK itu adalah straightforward. Jadi di mana dia nyeri, kira-kira struktur anatomis di sana itu ada apa aja? Nah, kira-kira di situ. Kayak gitu. Dia bilang nyerinya itu adalah di pergelangan tangan dan juga di jari-jari. Kemudian juga ada di leher, di lutut. Nah, ini persendian ya. Jadi di sekitar sendi itu ada struktur apa aja. Nah, itulah yang bisa menyebabkan nyeri gitu kan pada pasien ini. Oke. Kalau misalnya kita lihat ya di sekitar sendi. Nah, sendi yang dia tadi mention yaitu adalah sendi pergelangan tangan, kemudian sendi juga di jari-jari gitu ya. Nah, itu adalah sendi synovial joint. Jadi sendi yang bergerak bebas. Kan sendi ada 3 ya, yang kaku banget, yang sinertrosis, ada amfiartrosis, ada diartrosis. Nah, dia nyerinya di diartrosis, yaitu synovial joint. Nah, synovial joint berarti ada tulang, ada 2 antar tulang ya. Terus dia itu ada articular cartilage-nya di sini. Ya, bantalan sendinya ada, kemudian ada synovium, ya. Di antara 2 tulang berarti ada ligamen, ada tendon. Nah, itu semua adalah struktur-struktur yang kita bisa pertimbangkan bahwa oh, mungkin aja dia dari sini. Kemudian clue dari penyakit-penyakit pada MSK biasanya dia ada associated with movement gitu ya. Jadi kalau misalnya apakah dia memperingan atau memperberat dengan gerakan kayak gitu. Apakah dia itu mengeluhkannya itu tuh association-nya itu biasanya dengan movement. Jadi kayak kaku kah atau makin berat saat bergerak kayak gitu-gitu. Itu biasanya adalah keluhan di MSK. Gitu ya. Oke. Nah, pasien ini juga telah mengkonsumsi ibuprofen, kemudian anti nyeri lainnya, tapi hanya membantu dikit aja. Terus juga mengaku semakin lama dia makin buruk dan pasien ini sulit beraktivitas ya. Jadi ini severity-nya udah sampai sulit beraktivitas. Kemudian pasien menyangkal pernah mengalami keluhan serupa sebelumnya. Pasien menyangkal minum alkohol, namun pasien mengaku merupakan perokok. Mengkonsumsi rokoknya sekitar 3 sampai 4 batang sejak 10 tahun terakhir. Begitu. Oke, berarti kemungkinan penyebab pada pasien ini apa yang ditanyain, faktor resiko pada pasien ini apa, kemudian apa pemeriksaan fisik yang mungkin ditemukan pada pasien ini. Oke. Kemudian pertama-tama, kalau kemungkinan penyebab kita ada mnemoniknya lagi ya, kalau tadi untuk kita menggali pasien itu tuh kenapa, itu kita lihatnya itu adalah dari Socrates. Kalau misalnya kita mau cari penyebab, kita bisa pakai mnemonik lain, yaitu adalah vitamin D. Ini ya. Vitamin D, vaskular ya. Vaskular, kira-kira apa sih penyebab vaskular yang bisa menyebabkan nyeri pada sendi pasien ini ya. Tapi kita perlu singkirkan nih dari vitamin D ini ya. Itu kita perlu misalnya menyingkirkan beberapa aspek gitu ya. Nah, kalau misalnya aku bilang bahwa struktur sendi itu sebenarnya dia itu cenderung avaskuler kayak gitu ya. Jadi nggak banyak pendarahannya di situ, ada tapi nggak banyak gitu ya. Jadi vaskuler untuk saat ini ya pada sendi itu kita bisa singkirkan. Oke, kemudian inflamasi. Bisa banget nih gitu ya, segala-galanya yang nyeri gitu kan ya, bahkan kayak trauma pun misalnya fraktur pun itu juga ada komponen inflamasinya di situ. Jadi inflamasi bisa banget menyebabkan nyeri, ya kan? Kan ada kalor, rubor, dolor segala macam. Nah, itu adalah inflamasi. Jadi bisa banget inflamasi. Oke, trauma. Nggak ada ya di anamnesis ini, kayaknya nggak ada riwayat trauma gitu kan. Autoimun. Gitu. Autoimun bisa banget pada pasien ini gitu ya. Nah, kemudian metabolik. Oke, aku lupa bilang bahwa autoimun itu sebenarnya manifestasinya ujung-ujungnya adalah juga menggunakan mekanisme inflamasi gitu ya, mediator inflamasi. Jadi bisa kita pikirkan, oh ya dia bisa loh inflamasi, oh dia bisa loh
mekanismenya itu adalah inflamasi yang menyebabkan dia itu nyerinya kayak gitu-gitu, kita berarti harus pertimbangkan juga apakah dia itu autoimun kayak gitu. Kemudian yang next-nya itu adalah metabolik ya. Metabolik biasanya dia itu tuh ada sistemiknya gitu ya, ada komponen sistemiknya. Misalnya kayak dia itu hiperparatiroidisme atau dia itu ada hipertiroid kayak gitu-gitu, berarti dia ada keterlibatan dari si keseluruhan sistemiknya kayak gitu ya. Pada pasien ini dia cuma lemas aja gitu ya, jadi ya mungkin bisa jadi gitu kan ya. Kalau misalnya yang next-nya itu adalah infeksi, nah tapi dia nggak ada riwayat trauma ya, jadi biasanya nggak ada riwayat trauma, nggak ada riwayat demam, kita bisa menyingkirkan apakah dia itu bukan infeksi. Kemudian neoplasma, next-nya adalah degeneratif. Gitu ya. Nah, kita akan tahu apakah ini benarkan inflamasi ataukah ini metabolik gitu ya, infeksi kayak gitu-gitu nanti dari pemeriksaan fisiknya. Gitu. Kemudian faktor resiko pada pasien ini yang dilihat itu adalah dia tuh ada merokoknya gitu ya. Dia merokok. Jadi itu merupakan salah satu faktor resiko pada pasien ini gitu. Kemudian next, faktor resiko itu akan selalu ada secara demografik. Makanya penting banget kita untuk pelajari epidemiologi kayak gitu ya. Dan pada pasien ini kita temukan bahwa pasien ini adalah wanita yang merupakan faktor resiko. Wanita, kemudian usia, dari segi usianya juga merupakan usia yang rentan terhadap penyakit yang kita pikirkan gitu ya. Kemudian next-nya itu adalah dari segi keluarga. Gitu. Jadi kalau misalnya kita pikirkan autoimun, kita pikirkan penyakit genetik, kita nggak boleh lupakan riwayat keluarga. Kayak gitu. Kemudian pemeriksaan fisik apa yang kita mungkin temukan pada pasien ini? Gitu ya. Dia nyeri, gitu kan? Dia bilang dia nyeri, sendinya kaku. Oh, mungkin banget kita menemukan apa? Tanda-tanda inflamasi. Sendi, ya, tanda-tanda inflamasi sendi. Nah, tanda-tanda inflamasi sendi sama aja kayak di tempat manapun inflamasi ya. Kemudian juga ada nanti di belakang kita akan belajar tentang pemeriksaan fisik yang khas pada pasien dengan rheumatoid arthritis ini. Kayak gitu. Oke, jadi kita gimana sih kita caranya, kan katanya anamnesis itu harus 80% dari diagnosis segala macam. Itu dari mana? Ya kita korek sekorek-koreknya, selengkap-lengkapnya dengan Socrates tadi, kemudian kita pikirkan etiologinya dari mnemonik yang ini. Vitamin D-nya kira-kira apa sih yang paling dekat gitu. Oke. Kemudian ini sendiri itu adalah artritis ya. Jadi kalau misalnya kita lihat gitu ya, pasien dengan artritis, dengan joint pain, jadi dia mengeluh kaku atau nyeri gitu ya biasanya pada sendi, itu kita akan lihat apakah dia itu komponennya artikular atau non artikular gitu ya. Jadi kita nggak boleh lupa bahwa struktur di sekitar sendi itu bukan cuma sendinya aja, tapi ada struktur-struktur lain yang menopang sendi itu. Jadi misalnya ada bursa, ada tendon, ada kapsul, ada ototnya, kayak gitu-gitu. Jadi itu adalah komponen non-artikular. Dan komponen artikularnya itu biasanya dia bisa dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu apakah dia inflamasi atau degeneratif. Ini gampang cara kita bedainnya. Kita lihat aja nanti di pemeriksaan fisik, apakah dia nyerinya itu disertai dengan panas gitu kan ya, panas, ada tanda-tanda inflamasinya, ada merahnya, ada bengkaknya, itu berarti kita lebih pikirkan inflamatori kayak gitu. Kalau degeneratif berarti dari usianya itu biasanya sudah tua kayak gitu. Kemudian dari sisi degeneratif pun, itu yang paling utama, yang paling sering itu biasanya ditanyakan adalah OA untuk artritis. Kemudian dari secondary ya berarti kita lihat nih secara sistemik pasti ada sesuatu gitu ya, ada sesuatu penyakit yang bikin dia lebih rentan untuk ada artritisnya gitu kan. Nah, kalau inflamatori kita bisa pikirkan apakah dia karena reaksi autoimun gitu ya, atau ada kristal, ataukah ada infeksi. Itu aja. Jadi simpel ya untuk gimana sih Kak, cara kita mendiagnosis artritis itu. Kayak gitu. Nah,
Next-nya itu adalah anatomy of the joint. Ini juga udah sering diulang-ulang ya. Jadi kalau misalnya pasien dengan keluhan MSK, straight to the point, anatominya apa gitu ya. Jadi pasti ada pertemuan antar tulang kalau misalnya artritis gitu ya. Ada articular cartilage-nya di sini. Kemudian ada juga ligamen, ada bursa gitu. Ada juga synovium kayak gitu-gitu. Ya, jadi ini adalah seluruh struktur yang bisa kena kayak gitu. Nah, ini adalah pemeriksaan fisik pada pasien ini. Jadi, kita lihat ya, pada pasien ini, itu kalau pemeriksaan fisik MSK, itu pasti ada komponen look, ada komponen feel, ada komponen move. Kayak gitu. Nah, kita lihat nih, look di sini. Ya, look di sini kita bisa lihat bahwa tangan kanannya itu sebenarnya lebih bengkak-bengkak gitu ya dibandingkan tangan kirinya. Kayak gitu. Kita tahu dari mana bahwa ini tuh bengkak. Sebenarnya kita bisa lihat nih kalau misalnya ini aku nggak kelihatan ya, karena ini ada virtual background-nya. Coba aku stopin dulu virtual background-nya. Oh, oke lah ya. Kelihatan nggak? Sebenarnya aku mau apa namanya? Mau tunjukin tangan aku sebenarnya ya, cuman nggak ini. Jadi kalau misalnya kita lihat tangan kita nih ya, nih, ini tuh kan ada kayak apa namanya? Kayak lipatan-lipatan kulitnya gitu ya, garis-garis kulitnya gitu ya. Kalau bengkak itu biasanya akan nggak kelihatan. Jadi itu cara simpel aja gitu ya buat kayak tahu ini bengkak apa enggak nih sebenarnya gitu kan. Karena kita kan nggak ketemu pasien tiap hari ya, kita nggak tahu dia bengkak atau enggak. Jadi lihatnya dari situ. Nah, kerutan-kerutan di kulitnya itu tuh apakah dia itu tuh lebih dikit kerutannya dibandingkan di sisi satunya. Kayak gitu. Nah, kita bisa lihat di sini apa? Nah, di sini nih udah kayaknya bengkak ya, kayak gitu. Jadi di pada proximal intervalangnya dia itu bengkak. Gitu. Nah, di sini juga bengkak-bengkak nih. Kalau kita lihat nih, dia nggak normal nih secara kerutan-kerutannya itu lebih sedikit dibandingkan kerutan-kerutan pada tangan kita. Kayak gitu. Nah, jadi ini itu sebenarnya merupakan salah satu manifestasi awal dari rheumatoid arthritis. Kita nggak akan lihat tuh yang kayak namanya piano ulnar deviation, deformitas boutonniere, noise neck, gitu-gitu. Itu nggak akan kelihatan dulu. Ya, jadi yang kelihatan pertama itu adalah si swelling-swellingnya, bengkak-bengkaknya ini yang pertama kelihatan. Ini adalah tanda inflamasinya. Dan kalau misalnya kita lakukan pemeriksaan feel, kita akan lihat bahwa pasien itu nyeri tekan. Berarti dia ada proses inflamasi di situ, ada nyeri tekan. Nah, kemudian ada juga pemeriksaan fisik yang khas pada rheumatoid arthritis. Jadi kalau misalnya kamu udah curiga gitu ya, pasien ini itu adalah, oh, aku curiga dia autoimun, aku curiga dia rheumatoid arthritis, maka kamu akan lakukan ini, MCP squeeze test. Ya, jadi squeeze-nya itu sama aja kayak kamu tuh pegangan tangan gitu sama dia, tapi kamu squeeze ya, kamu remas dia saat dia lagi pegangan tangan sama kamu gitu ya, dan kamu remasnya itu adalah di MCP-nya, metacarpophalangeal kayak gitu. Nah, makanya sering juga dibilang bahwa oh, the earliest clue bahwa orang ini rheumatoid arthritis adalah oh, saya saat bersalaman dengan orang lain, saya akan merasakan nyeri pada tangan. Nah, itu boleh hati-hati nih, bahwa, oh, mungkinkah dia itu sebenarnya lagi nggak sengaja, itu ada nih MCP squeeze-nya positif gitu, nggak sengaja gitu ya. Nah, dan juga pada MSK itu biasanya setiap special test itu biasanya ada yang namanya namanya gitu ya, nama spesialnya. Dan pada pasien dengan RA, kita akan lakukan MCP squeeze test, itu nama lainnya adalah Gaenslen squeeze test gitu. Jadi kalau misalnya nanti seandainya kita UKM PPD atau apa, itu kan banyak banget ya istilah-istilah lain, kemudian nama-nama lain, nah itu jangan bingung ya. Ini adalah MCP squeeze test. Oke. Kemudian tadi pasien ini mengeluhkan nih, oh saya itu ada kesemutan nih pada telapak kaki saya. Nah gitu. Nah, ini dengan demikian kita akan lakukan Tinel test ya. Nah, kemudian ternyata dia positif pada tarsal tunnel gitu ya. Berarti kita bisa mendiagnosis dia sebagai ada juga nih tarsal tunnel syndrome-nya kayak gitu. Kemudian pada segi move, komponen ketiga itu kita ceknya adalah apa? ROM. Ya, range of movement.
Nah, gampang aja kalau misalnya di sendi manapun berarti ya udah secara normal apa gerakan yang bisa sendi itu lakukan gitu ya. Jadi pasti fleksi, ekstensi, kemudian abduksi, aduksi kayak gitu. Nah, dia itu dalam batas normal tapi ada disertai dengan nyeri gitu ya. Oke. Jadi ini adalah pasien dengan rheumatoid arthritis. Kita tahu dari mana? Kita bisa curiga ini, Mbak, karena dia itu awalnya itu adalah simetrik polyarthritis gitu ya. Jadi simetrik, ini ada polyarthritic symmetrical gitu ya. Jadi diagnosis dari rheumatoid arthritis itu bukan diagnosis kayak laboratorium kayak gitu ya. Jadi dia tuh sebenarnya kita bisa mendiagnosis dia dari klinis gitu. Jadi kita bisa curiga saat pasien datang ke kita dengan polyarthritis simetris terutama pada sendi kecil. Dan kita lebih curiga lagi di saat dia sudah lebih dari sama dengan 6 minggu. Gitu ya. Jadi secara dari anamnesis, kan kalau kita diagnosis kita dari anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian baru dilakukan pemeriksaan penunjang gitu ya. Jadi dari anamnesisnya udah mendukung banget nih pasien ini datang dengan symmetrical polyarthritis. Kayak gitu ya. Dari pemeriksaan fisiknya juga sudah sangat-sangat ditunjang dengan special test kita yang positif. Kayak gitu. Nah, rheumatoid arthritis sendiri itu sebenarnya adalah chronic inflammatory arthritis. Ya, jadi dia kronik, simetris, kemudian dia biasanya lebih banyak pada wanita. Pada wanita, peaknya 40-50, kemudian dia akan turun, kemudian nanti dia secara epidemiologi akan naik lagi di pasien-pasien usia 75 tahun. Jadi jangan kaget ya kalau misalnya ada, orang ini tuh tua banget gitu ya, tapi baru onset rheumatoid arthritis, karena dia itu akan turun, nanti dia akan naik lagi di usia 75. Gitu. Nah, female ke male itu sebenarnya dia 3-4:1. Gitu ya, jadi banyak banget nih di wanita. Gitu ya. Kemudian ini juga kita bisa lihat di yang gambar sebelah kanan, ini adalah tempat-tempat di mana rheumatoid arthritis itu sering timbul. Jadi common sites of joint involvement in RA. Kayak gitu ya. Nah, typical features-nya tadi kita udah sebut-sebut ya, polyarthritis symmetrical. Kemudian tadi disertai juga dengan kaku pada pagi hari, kemudian juga dia itu pertama kali menyerang adalah synovium, ya, jadi sinovitis. Jadi tenosinovitis itu pertama kali. Nah, kemudian sebenarnya tadi dokternya di skenario itu dia repot-repot nanya, ibu ada nyeri kepala enggak, demam enggak, kayak gitu-gitu ya. Itu sebenarnya mau lihat apa sih? Nah, dia itu sebenarnya mau lihat apakah ada systemic involvement gitu ya di pasien ini. Nah, kenapa ada systemic involvement pada pasien-pasien dengan RA? Karena dia itu akan diasosiasikan dengan dia kan proses autoimun ya. Proses autoimun ini berlangsung di satu tubuh kita, gitu ya, di satu tubuh dia gitu ya. Nah, jadi apa yang terlihat secara tidak spesifik kita bisa melihat elevasi dari ESR, erythrocyte sedimentation rate. Nah, kalau secara spesifik kita bisa lihat dia peningkatan dari autoantibodinya. Begitu. Dan dia juga diasosiasikan dengan genetik ya, autoimun. Nah, dia itu HLA-DR4 dan HLA-DR1. Kayak gitu. Oke, jadi ini adalah rheumatic disease, jadi dia itu merupakan suatu kelompok gitu ya, kelompok, dan dia itu bisa dibagi menjadi 2. Apakah dia itu seropositif atau seronegatif. Yang bedain seropositif dan seronegatif itu sebenarnya adalah si autoantibodinya. Apakah dia ada atau tidak autoantibody ini? Ya, jadi yang dicek itu adalah apa? Kalau pada RA itu adalah rheumatoid factor dan anti-CCP. Gitu. Ya, biasanya yang seropositif itu yang terkenal itu adalah apa? Rheumatoid arthritis dan SLE. Gitu. Nah, seronegatif ini biasanya adalah seperti ankylosing spondylitis, yang bamboo spine ya, ankylosing spondy, kemudian juga ada psoriatic arthritis, arthritis gitu-gitu ya. Nah, gitu. Jadi yang bedain itu apa? Cuman ada atau tidaknya si autoantibody tadi. Oke. Jadi pemeriksaan penunjang apa sih yang bisa dilakukan pada pasien ini? Yang kedua, hasil yang mungkin ditemukan itu adalah apa? Oke. Jadi tadi kan kita udah lihat ya bahwa dia itu adalah
penyakit yang sebenarnya itu berjalan secara sistemik gitu ya. Jadi ada keterlibatan inflamasi ya. Jadi inflamasinya itu kita bisa lihat secara general dari tadi yang ESR itu, sama juga secara spesifik dari antibodinya gitu. Jadi pemeriksaan yang kita bisa lakukan pada pasien ini pertama secara lab, ya kan? Secara laboratorium pasti kita bisa lakukan CBC dulu, biasa kayak pasien-pasien biasa gitu kan, kita lakukan CBC. Nah, kita nggak boleh lupa bahwa pasien dengan RA itu ada keterlibatan secara general gitu ya, secara sistemik. Jadi dia bisa banget ada abnormalitas pada CBC-nya kita temuin. Nah, itu adalah apa? Anemia of chronic disease. Kayak gitu ya, anemia of chronic disease kita akan temukan normositik, normokromik gitu. Nah, kemudian tadi yang inflamasi yang secara tidak spesifik ya, yaitu adalah ESR, bisa cek dari ESR, bisa cek dari CRP. Kayak gitu. Nah, kemudian secara yang spesifik itu serologi yang tadi ya, kita mau lihat apakah dia seropositif atau seronegatif. Begitu. Jadi kita bisa cek itu anti CCP-nya, yaitu rheumatoid factor-nya, kayak gitu. Kalau misalnya kita mau DD dia dengan SLE, kita boleh banget cek anak juga. Kayak gitu. Nah, oke, itu secara lab. Kemudian apa secara imaging yang kita mau lakukan gitu ya. Dia jelas-jelas ada keluhan pada tangannya. Oke, ya udah kita lakukan aja. Berarti imaging modalitasnya itu adalah paling common itu adalah X-ray. Ya, tapi sebenarnya modalitas dari pemeriksaan penunjang pada RA bukan X-ray doang, tapi yang paling mungkin yang paling common gitu ya, yang biasanya dilakukan itu adalah si X-ray ini, kayak gitu. Jadi bisa banget kita X-ray, bisa banget next-nya itu adalah spesial ya, kita lakukan pemeriksaan synovial fluid analysis. Kalau misalnya kita mau DD dia nih dengan apa namanya diagnosis lain yang juga merupakan mekanismenya itu adalah inflamasi pada sendi. Ya, jadi kan kalau misalnya tadi inflamasi pada sendi, inflamatori antara seropositif, seronegatif, kemudian kristal atau infectious. Gitu. Jadi itu bisa banget kita cek dari synovial fluid analisisnya. Gitu ya. Nah, oke, hasil pemeriksaan penunjang yang mungkin ditemukan pada pasien ini, ya udah, berarti kita jawabnya apa tuh? Ya udah, tanda-tanda inflamasinya akan meningkat. Kemudian dari serologinya akan meningkat. Kemudian dari synovial fluid analisisnya, tapi dia nggak khas ya. Dia nggak khas, jadi dia itu biasanya cuman ada kenaikan dari si WBC-nya aja gitu ya. Tapi dia nggak kayak gout yang kayak ketemu kristal, kemudian ketemu patogen, kayak gitu-gitu enggak. Gitu ya, jadi dia kurang khas. Nah, ini adalah pemeriksaan penunjang yang ternyata ditemukan pada pasien ini. Kita lihat nih, waduh, dia HB-nya turun, ya. HB-nya turun, tapi habis itu dia MCV dan MCHC-nya dalam batas normal. Kayak tadi ya, anemia of chronic disease. Kemudian dia ESR-nya meningkat, kemudian rheumatoid factor juga meningkat, kemudian CRP masih oke ya. Kemudian juga dia CCP-nya itu dia sangat-sangat meningkat. Gitu. Nah, kemudian pada pasien ini dilakukan si spine X-ray dan X-ray pedis bilateral karena tadi ada ada keluhan di kaki juga, ya. Kemudian manus bilateral. Oke. Nah, salah satu yang aku mau highlight adalah bahwa pada pasien dengan RA itu sering juga nih dia keluhannya bukan cuma pada tangan. Meskipun dia yang khasnya banget itu adalah symmetrical polyarthritis gitu ya pada sendi kecil, ya pada sendi kecil. Tapi dia itu bisa banget ada keluhan pada lehernya juga, gitu. Nah, biasanya keluhan pada lehernya itu yang ditakutkan adalah apa? Yaitu subluxasi. Subluxasi di mana? Di atlantoaksial. Tuh ya. Nah, atlantoaksial, subluxasi atau instability. Jadi gimana nih nanti pasiennya itu dia akan mengeluhkan nyeri, dia akan mengeluhkan kaku pada neck, pada leher, kayak gitu. Ya. Kemudian juga yang kita takutin apa kalau dia ada masalah pada cervical, yaitu adanya radikulopati cervical ataupun kompresi dari spinal cord. Kayak gitu ya. Jadi itu apa yang ditakutkan, apa yang dapat terjadi, tapi untungnya pada pasien ini normal, kayak gitu.
Nah, kemudian kita bisa lihat dia dari si X-ray manusnya. Apa sih sebenarnya yang kita lihat dari X-ray manus dia? Jreng. Nah, ini adalah apa yang kita lihat. Oke, jadi sama untuk interpretasi daripada bone X-ray dimanapun itu adalah ABCS ya, ABCs of bone X-ray. Jadi ada alignment, kemudian bone continuity dan density, C cartilage space, yang S adalah soft tissue. Oke, kita lihat pada pasien ini yang bisa kita lihat pertama kali ya, yang pas aku lihat juga ini pertama kali yang kita notice itu adalah apa? Jreng di sini. Ya, kita lihat nih yang di ujung-ujung sendinya itu tampak lebih radiolusen dibandingkan dari yang di atas-atasnya gitu ya. Jadi di sini yang kita lihat sebenarnya itu adalah osteopenia. Gitu. Jadi di ujung-ujung daripada sendi itu sebenarnya ada osteopenianya gitu ya. Dia istilahnya lebih kopong lah gitu dibandingkan si yang di tengah kayak gitu. Kemudian di sini kita bisa lihat nih, oh ada apa sih di sini? Ya, kita bisa lihat di sini kalau kita perhatiin, jreng, kayak ini ya, dia kayak kegigit gitu ya, kayak kegigit sama tikus atau kegigit apapun itulah ya. Tapi ini bukan kayak pada misalnya pada kayak tumor pada tulang gitu ya, tapi ini tuh sebenarnya dia menunjukkan ya udah dia ada erosi aja, erosi pada tulang. Bisa terjadi kenapa bisa osteopenia dan juga erosi pada tulang, yaitu karena ya udah karena dia emang ada inflamasi pada sendi. Nanti kita belajar di belakangnya patofisiologinya kenapa sih kok bisa sampai ada osteopenia dan juga erosi pada tulang kayak gitu. Nah, kemudian jangan lupa juga di sininya nih. Oh, gitu kan ya. Dia juga ada tampak abnormalitas pada sendinya nih, terutama pada karpus dan juga radiokarpal dan ulnokarpal joint. Kayak gitu. Ya, jadi biasanya yang paling kita lihat duluan itu adalah apa? Osteopenia dan juga erosinya. Gitu. Oke. Kalau misalnya sejak dari alignment sendiri, kalau misalnya kita lihat di gambar ini masih oke ya, masih oke secara alignment. Tadi bone density-nya berkurang, continuity nggak ada masalah. Ya, cartilage space juga dia nggak ada masalah ya. Sebenarnya dia nggak ada masalah di pasien ini. Kemudian soft tissue-nya juga tampak masih nggak ada swelling yang signifikan banget ya. Jadi kalau soft tissue swelling kelihatan banget itu dia biasanya cenderung lebih radio opak gitu. Kalau misalnya dia swelling. Nah, kemudian ini adalah apakah diagnosis pada pasien ini udah bisa ditegakkan atau belum gitu ya. Jadi sebenarnya pasien-pasien dengan RA kita tadi bisa tegakkan diagnosis dari klinis. Ya, jadi secara klinis sebenarnya udah mengacu banget nih kepada RA. Nah, kemudian diagnosis banding yang mungkin ya udah berarti yang ada di tabel tadi, yang versi si artikular ya, masalah artikular yaitu ya udah berarti bisa seropositif artritis lainnya ya, misalnya SLE bisa jadi kan, seronegatif atau enggak misalnya kristal indus artritis gitu ya, atau bisa juga misalnya infectious gitu. Oke, jadi ini adalah diagnosis yang banding yang mungkin yang paling dekat ya, jadi kayak gitu. Apa sih sebenarnya yang paling dekat ya udah berarti kita bisa sebut ya udah artritis yang inflamatori kayak gitu. Bisa disebabkan karena autoimun yang lain, bisa disebabkan karena kristal, bisa disebabkan karena infeksi. Kayak gitu. Nah, jadi diagnosis daripada rheumatoid arthritis itu kita sangat dibantu dengan adanya scoring dari ACR eular ya. Dan dia itu adalah scoringnya itu kita akan lihat dari joint involvement-nya, dari serologinya, dari juga marker inflamasinya, dan juga dari simptom. Ya, jadi simptomnya itu udah berapa lama, gitu. Jadi makanya tadi kalau misalnya dia simptomnya ternyata artritis polinya itu udah lebih dari 6 minggu, kita udah bisa banget buat mencurigai dia itu adalah rheumatoid arthritis, gitu ya. Dan scoring ini kalau misalnya kita jumlah itu lebih dari sama dengan 6. Ya, jadi waktu itu aku pernah ditanya pas ujian, pernah ditanya kayak, apakah kamu yakin bahwa pasien itu RA gitu ya. Tapi dia waktu itu skornya pas banget di angka 6 ya. Jadi dia lebih sama dengan 6.
Bisa ngadainnya 6. Ya udah, jadi kalau misalnya pasiennya itu scoring-nya udah 6 gitu ya, atau di atas 6, ya udah berarti dia udah definite RA. Itu kamu sudah bisa mendiagnosis dia dengan RA. Kayak gitu. Ya. Nah, kemudian yang common presentation, di sini ada tabel, ada diagram ya, common presentation, yaitu adalah kakunya itu lebih dari 1 jam ya, 30 menit sampai 1 jam. Ini yang biasanya kalau misalnya OA, itu kan dia kurang dari 30 menit ya. Kalau misalnya RA dia lebih dari 30 menit, itu bedanya. Kemudian simetris, cenderung simetris, kemudian di sendi-sendi kecil, dan juga ada constitutional symptom. Yang maksudnya constitutional symptom itu berarti ya gejala-gejala sistemik yang dirasakan oleh pasiennya, misalnya kayak demam, kemudian juga lemas, malais gitu ya, fatigue, nah kayak gitu-gitu lah. Oke, ini adalah diferensial diagnosisnya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya di di gambar ini, itu adalah comparison dari tangan-tangan orang ya yang mirip-mirip nih gitu. Nah, kita lihat kalau misalnya dia cenderung di proximal, kita lebih curiga bahwa dia itu adalah rheumatoid arthritis. Kalau misalnya dia itu kita lebih lihat dia lebih parah pada distal, itu sebenarnya lebih mengarah karakteristiknya itu adalah pada OA pada sendi tangan, ya. Gitu. Jadi Heberden dan juga Bocard notes gitu ya. Nah, kemudian juga ada apakah dia itu tuh misalnya asimetris, nodular gitu ya. Biasanya dia itu bisa juga ada gout gitu. Nah, ini dia topusnya gitu ya. Topus tuh udah kayak buruk banget lah gitu ya. Jadi dia denjol-denjol, udah nggak karuan bentuknya, ceplak-ceplok di mana-mana, itu kita bisa lebih curiganya ke gout. Apalagi kalau dia misalnya uric acid-nya tinggi kayak gitu. Nah, ini adalah satu tabel ya yang istilahnya merangkum lah dari apa aja yang sebenarnya mungkin deket-deket sama rheumatoid arthritis gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi rheumatoid arthritis ya udah khasnya itu dia ada gejala-gejala sistemik dengan kekakuan lebih dari 30 menit, membaik dengan aktivitas, dan juga pastinya ada tanda-tanda inflamasi. Kalau misalnya osteoartritis dia akan kurang dari 30 menit, diperberat dengan aktivitas ya, karena kan dia mekanismenya itu adalah si bantalan sendinya itu kegerus terus dengan dia itu bergerak, beraktivitas kayak gitu. Kemudian kalau psoriatic arthritis ya udah berarti dia artritis pada pasien-pasien dengan psoriasis kayak gitu. Ya, jadi bisa kelihatan nih lesi-lesi psoriasisnya. Kalau gout itu ya udah kayak tadi, berarti penumpukan kristal. Kita ya bisa lihat dia itu dari mana? Itu dari ambil synovial fluidnya, baru kita lihat kristalnya. Itu gout. Kemudian pseudogout juga sama, dia itu adalah kristal indus ya, dua-dua ini adalah kristal indus. Ya, kristal indus. Jadi nanti kita kelihatan nih ada kristal-kristalnya saat kita itu lakukan synovial fluid analisis. Dan juga mereka ini akan menyebabkan mekanismenya semua adalah inflamasi. Kecuali si osteoartritis ini ya. Jadi osteoartritis ini dia justru inflamasinya itu tuh dia lebih nggak terlalu kelihatan dibandingkan yang lain. Kayak gitu. Ya, terus di sini aku mau highlight juga ya, di sini ada oligoartikular. Ya, oligoartikular itu berarti berapa sendi? Berarti dia itu adalah kurang dari 4. Kayak gitu, ya. Oke. Nah, sekarang ada di patofisiologinya. Oke, jadi bagaimana patofisiologi pada pasien ini? Faktor resikonya itu gimana berhubungan sama pasien ini, dan juga perjalanan klinis dari penyakit pasien. Jadi ini aku udah siapin slide-nya ya, jadi aku bahas aja. Nah, jadi awalnya pasien-pasien dengan RA itu dia pasti ada susceptibility dari secara genetik, ya, yaitu di HRA-DR4 dan HRA-DR1. DR1 ya. Jadi dia itu merupakan reaksi imunologis, inflamasi, ya. Kemudian kita juga bisa melihat adanya autoantibodi secara sistemik tadi. Oke. Nah, dia itu ada beberapa stage ya. Ini aku ambil dari Epley dan stage-nya itu ada 4. Jadi awalnya itu adalah preklinik. Preklinik itu adalah di mana dia itu autoantibodinya udah tinggi di dalam tubuh gitu ya. Jadi autoantibodinya udah tinggi, udah bisa terdeteksi, tapi dia belum ada suatu gejala ya, belum ada suatu gejala. Yang kedua itu adalah dia timbul gejala pertama. Yang tadi aku bilang gejala pertamanya adalah sinovitis dan juga joint swelling.
Nah, pada stage 1 dan stage 2 ini masih bersifat reversible. Oke? Di stage 3 itu udah nggak reversible, karena apa? Makin lama inflamasi itu akan menyebabkan destruksi di komponen-komponen sekitarnya. Kayak gitu ya, jadi mulai ketiga keempat udah irreversible. Oke? Dan keempat itu ya udah baru joint destruction-nya itu tuh sampai bisa menyebabkan deformitas. Itu udah stage 4. Gitu. Nah, ini adalah patofisiologinya ya. Jadi kita cerita-cerita dulu ya, karena ini memang aku juga maksudnya sulit emang patofisiologi dari si RA ini. Oke. Jadi rheumatoid arthritis pada dasarnya itu adalah penyakit autoimun. Ya, penyakit autoimun. Jadi dia pasti ada komponen genetiknya. Ya, yang tadi kita udah bahas-bahas terus, HLA-DR4, HLA-DR1. Oke, jadi ada komponen genetiknya, tapi dia juga bisa dicetuskan nih dengan faktor-faktor environment. Kayak misalnya pasien kita yang tadi nih bandel, dia merokok, kemudian apakah dia misalnya habis ada infeksi-infeksi dari luar, itu juga bisa mencetuskan rheumatoid arthritis ini. Jadi gimana cara si genetik dan environment ini dua-duanya menyatu menjadi satu membentuk si penyakit ini? Ya, jadi awal-awalnya faktor environment ini ya, jadi itu dia membuat modifikasi pada antigen kita. Gitu ya. Jadi antigen yang kalau misalnya kita di sel-sel kita kan kita mengeluarkan sinyal ya bahwa aku adalah sel tubuh ya. Jadi aku bukan musuh kayak gitu-gitu. Nah, ini yang dimodifikasi oleh si environmental factors dari luar tadi. Ya. Nah, kemudian gimana caranya dia merubah si sinyal yang aku bukan musuh ini menjadi aku adalah musuh, itu adalah dengan mengubah rangkaian proteinnya dari arginin jadi citrulline. Nah, jadi yang awalnya arginin jadi citrulline. Jadi awalnya yang tidak asing menjadi antigen yang asing. Nah, di saat dia sudah menjadi citrulline ini, si tubuh kita tuh akan melihat, wah, gila, berarti kita ada penyusup nih, kita ada si antigen yang asing. Nah, ini akan menginduce immune response, ya, immune response. Nah, kemudian ada nih polisi-polisi ya, yang dia itu tuh kerjaannya untuk merecognize dan memberikan pemberitahuan bahwa oh, kita ada penyusup namanya si A atau si B gitu ya. Nah, si penyusup-penyusupnya ini kan harus dideteksi ya, harus dikasih pemberitahuan gitu ya, kayak warning, wanted, siapa. Nah, pemberitahuan ini tuh dilakukan oleh siapa, yaitu namanya antigen presenting cells. Ya, dan antigen presenting cells ini tadi ada defect-nya. Jadi meskipun misalnya aku pakai hoodie oranye mentereng gitu ya. Misalnya aku ini sel yang misalnya kalau misalnya aku itu sel tubuh yang benar, misalnya aku warnanya harusnya hitam. Cuman aku ini pakai hoodie warna oranye nih, terus aku dilihatnya sebagai penjahat gitu kan. Tapi kan mukanya masih aku gitu ya. Kalau misalnya nggak ada defect dari si antigen presenting cells ini, dia masih lihat, oh itu masih mukanya Dokter Alfi loh gitu kan. Jadi aku nggak akan dilihat sebagai orang asing, aku cuma dilihat sebagai Alvita yang pakai hoodie warna oranye. Tapi masalahnya antigen presenting cells kita ini ada defect secara genetik dari si HLA-DR4 dan HLA-DR1 tadi. Ya, jadinya dia itu waduh gitu kan, cuman ngelihat waduh si Alvita nih pakai hoodie warna oranye, berarti dia auto penjahat kayak gitu. Dia nggak lihat lagi nih mukanya Alfi kayak gimana. Kayak gitu. Jadi dia langsung heboh dan di sini nah dia langsung nih ke lymph node, ke sumber dari segala macam maksudnya dia tempat markas ya daripada si polisi-polisi tadi, langsung heboh-heboh bilang ke CD4, ke T helper cells kayak gitu-gitu. Kemudian akhirnya dia bilang ke B cells, kemudian B cellsnya produksi plasma cells yang memproduksi antibody. Ya, antibody. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Wah, heboh nih ya. Heboh. Kemudian ya udah berarti kita harus menyerang penyusup itu. Cuman masalahnya adalah dia
serang langsung kepada si penyusup itu secara individual, tapi dia itu langsung ngebom, ya ngebomnya itu dengan sitokin ya, kayak misalnya ada IL-1, IL-6, TNF alfa, segala macamnya itu yang bersifatnya itu adalah merusak. Oke, makanya nanti tiba-tiba dia akan jeng-jeng artritis. Jadi satu sendi semuanya strukturnya itu ada inflamasinya. Kayak gitu. Dan kena duluan di mana? Sinovitis, ya, sinovium gitu. Tapi sebenarnya bukannya berarti articular cartilage, kemudian tendon, kemudian ligamen itu nggak kena, tapi semuanya itu juga kena. Kayak gitu. Nah, kemudian kenapa sih tadi kita bisa lihat ya di X-ray-nya itu, oh ada osteopenia, kemudian ada erosi. Dari mana? Itu karena sitokin inflamasi, ya di sini tadi aku lupa tuh saya ini TNF alfa, ada IL-1, IL-6 itu ya, ini semua itu akan kayak memberikan sinyal kepada T cells kita untuk memproduksi rangkligan. Kalau misalnya kita ingat ya, rangkligan di saat dia berhubungan dengan rang, maka osteoklas akan aktif. Jadi osteoklasnya aktif, tapi ya udah dia aktif, akhirnya dia menguraikan diri sendiri gitu ya. Akhirnya dia bikin erosi pada tulang. Akhirnya dia bikin osteopenia di sekitar sendi. Kayak gitu. Oke? Jadi itu patofisiologinya, ya. Nah, kemudian ini apa yang terjadi kemudian setelah itu? Ya, dia akan jadi dari susceptibility kita udah punya gennya tapi nggak ada pencetusnya gitu. Kemudian ada pencetusnya itu ada proses-proses yang tadi terjadi, maka kita akan preclinical RA dulu gitu ya. Jadi udah ada autoantibodinya tapi belum ada kerusakannya. Kemudian baru ada kerusakannya. Kayak gitu. Nah, secara perjalanan penyakit pada RA ini secara dari seluruh orang dengan RA, 10%-nya itu adalah dia akan ada spontaneous remission pada 6 bulan ya. Dalam waktu 6 bulan dia akan sembuh sendiri tanpa obat, tapi cuman 10% aja ya. Kemudian yang lainnya itu adalah apa? Dia progresif terus-menerus. Jadi emang terus-menerus inflamasinya itu terjadi terus-menerus, terus destruksi tulangnya terjadi terus-menerus. Jadi persisten progresif. Kemudian next-nya itu adalah dia intermittent recurrent attack. Jadi kayak gini loh, kayak dia gitu, kayak meningkat gitu ya. Jadi intermittent recurrent attack gitu. Jadi dia ada periode di mana dia lagi nggak kambuh, kemudian dia kambuh lagi kayak gitu. Ya. Jadi itu secara clinical course ada 3. Oke. Nah, kemudian ini adalah clinical features-nya. Apa sih sebenarnya yang kita lihat? Ya, jadi tadi secara demografi udah kita lihat ya. Jadi dari dia itu ada woman, kemudian dia ada usia produktif ya, biasanya 30-40 tahun, ada nyerinya, ada kakunya kayak gitu. Kemudian dia ada polysinovitis yang terjadi duluan ya. Kemudian juga MCP. Ya. Nah, dia ada masalah di situ. Kalau misalnya kita lihat di sini, wah, proksimal ya. Jadi proksimal itu biasanya lebih kena pada pasien-pasien dengan RA. Nah, ini tuh sebenarnya menggambarkan apa? RA pada lutut, tapi ini tuh jarang sekali. Ini jarang sekali RA pada lutut. Jadi RA pada single large joint. Itu biasanya lebih karakteristik ke osteoartritis, ya. Kemudian pada late stage dia akan ya udah dia di saat sudah ada destruksi sendi, dia akan nyerinya itu biasanya adalah terus-menerus, constant ache. Dan juga dia secara daily living ya, karena kita tahu kita sangat butuh tangan kita ya. Jadi biasanya pasien-pasien dengan late stage dia udah activities of daily living-nya itu dia udah sangat-sangat menurun, dia udah susah banget, mau kancing baju susah, mau makan susah kayak gitu-gitu lah. Nah, kemudian pas kita lakukan pemeriksaan fisik, oh ternyata dia joint instability, ada rheumatoid deformities, kemudian juga dia ada painful joint movement dan juga stiff ya di cervical spine. Tadi ya, yang kita sempat sebut dia di cervical spine. Nah, rheumatoid deformities ini, rheumatoid deformities. Ya, jadi ada boutonniere, kemudian juga ada swan neck. Nah, kayak gini. Bisa dilihat dari gambar yang di sebelah kanan ini, ya. Gitu. Oke. Nah, ini adalah extra articular features. Jadi adalah gejala-gejala di luar sendi
yang bisa terjadi pada pasien-pasien dengan RA. Jadi dia itu ada constitutional symptoms ya, yang tadi karena dia mediator inflamasinya itu sebenarnya ada di seluruh tubuh, jadi dia bisa aja datang dengan lemas, datang dengan lelah gitu ya, dengan demam, itu bisa. Oke, kemudian dia juga bisa ada muscle wasting, scleritis. Nah, ini adalah sebenarnya extra articular features. Jadi gejala-gejala di luar sendi yang bisa banget terjadi pada pasien-pasien dengan RA. Kemudian yang ada di pasien kita ini nih, nerve entrapment syndrome. Yang tadi kita cek itu di pemeriksaan fisiknya ternyata dia ternyata tarsal tunnel syndrome, tinel teksnya positif pada tarsal. Kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya komplikasi ya secara artikular yang bisa kita lihat itu adalah nih tendon rupture. Jadi lama-kelamaan ada inflamasi kan bahkan tulang aja tererosi gitu ya, apalagi jaringan ikat kayak tendon. Nah, itu bisa banget ruptur itu akhirnya. Nah, kemudian makanya itu nanti yang bikin itu deformitas yang kita lihat tadi. Nah, kemudian next-nya itu adalah ada nodul reumatoid yang kita bilang itu panus ya. Jadi bukan topus tapi panus. Oke, sebenarnya dia itu tuh terjadi karena dia itu tuh sel-sel pada sinoviumnya itu dengan adanya inflamasi sebenarnya bukannya rusak doang, tapi dia juga ada proliferasinya, ada mekanisme kompensasinya. Ya, jadi akhirnya dia membentuk subcutaneous nodule. Dan biasanya subcutaneous nodule ini dia itu lebih banyak pada sisi ekstensor. Oke. Sisi-sisi yang sebenarnya lebih banyak kena tekan, sisi-sisi ekstensor. Oke. Nah, next ini terakhir treatment. Jadi treatmentnya dokter umum di klinik merujuk pasien ke dokter spesialis penyakit dalam untuk manajemen lanjutan. Pasien kemudian diberikan methotrexate, celecoxib, juga dirujuk ke spesialis rehab medik untuk strengthening exercise. Sementara waktu pasien disarankan untuk mengistirahatkan kakinya, ya yang tadi kesemutan tadi. Oke. Bagaimana peran methotrexate dalam pengobatan RA? Apa yang perlu dicek sebelum dimulai inisiasi pengobatannya? Kapan follow up-nya? Dan juga komplikasi ekstra artikuler yang mungkin terjadi pada pasien dengan RA. Ya, oke. Jadi methotrexate ya itu pada pengobatan RA dia itu adalah first line. Nah, kalau dulu tahun 70-80 methotrexate itu relatif lebih jarang. Jadi biasanya dia kalau misalnya udah ada deformitas, udah ada deformitas, udah late stage RA baru kita kasih. Ya baru kita kasih sih methotrexate ini. Tapi sekarang ternyata dengan penelitian, methotrexate itu kalau udah dikasihnya udah akhir-akhir, udah deformitas, itu kasihan pasiennya karena dia itu udah nggak segitu efektif lagi. Kita harus kasih dia, responnya itu akan baik di saat dia dikasih di awal. Gitu ya. Jadi methotrexate itu perannya adalah first line. Oke. Nah, kemudian apa aja sih yang perlu dicek sebelum inisiasi pengobatan RA? Jadi kan kita tahu ya tadi methotrexate sebagai first line-nya. Ya. Jadi pasien-pasien ini dengan methotrexate kita harus tahu methotrexate itu apa. Methotrexate itu masuk ke dalam kategori obat anti kanker ya. Cancer treatment. Jadi dia itu juga ada sifatnya, dia itu bisa menurunkan sistem imun kita. Jadi kita harus cek apa? Kita itu harus pastikan bahwa dia tidak ada infeksi. Ya, jadi dia nggak ada infeksi dulu nih, gitu. Biasanya itu bisa dari kita ceknya itu tuh ada hepatitis B-nya kita cek, hepatitis C-nya kita cek, kayak gitu. TB-nya kita cek. Sebelum mulai juga kita lakukan vaksinasi dulu, gitu ya, vaksinasi influenza, pneumokokus, kayak gitu. Oke. Nah, kemudian juga selain itu kita harus ya, jadi jangan lupa bahwa pasien sebelum inisiasi methotrexate kita harus cek chest X-ray. Oke, kita cek chest X-ray, CBC, dan juga fungsi hati. Karena apa? Jadi pasien-pasien dengan methotrexate itu ternyata dia lebih gampang untuk adanya interstitial lung disease. Jadi kita harus pastiin dulu paru-parunya oke-oke aja, gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah CBC, ya. Jadi itu sebenarnya secara kesehatan secara generalnya aja, sama juga fungsi hati, karena dia di metabolismenya itu nanti di hati. Jadi kita harus pastikan bahwa fungsi hatinya itu oke. Oke. Nah, kemudian follow up dan komplikasi itu kita bahas di belakang.
Nah, ini yang aku bilang. Ini adalah diagramnya. Tadinya itu methotrexate itu ada di paling ujung atas ini gitu ya, paling ujung atas di mana dia itu tuh disimpan-simpan, di-keep untuk pasien-pasien yang sangat membutuhkan. Ya, tapi itu udah zaman dulu gitu ya. Itu udah tahun 70 80-an. Sekarang kalau kita ketemu pasien dengan RA, langsung lakukan first line pemberian methotrexate. Kayak gitu ya. Cuman aku ini nice to know aja karena wewenang untuk pemberian methotrexate itu sebenarnya bukan ada di dokter umum ya, tapi di dokter spesialis penyakit dalam. Kayak di skenario tadi ya, dirujuk ke pasien dokter spesialis penyakit dalam. Kayak gitu ya. Oke, jadi kita follow up ya. Follow up-nya itu apa? Kita lihat kayak tabel ini aja. Jadi follow up-nya itu adalah per 3 bulan. Ya. 3-6 bulan. Kita harapkan dalam pengobatan 6 bulan dia itu udah ada remisinya. Jadi methotrexate ini udah bekerja sepenuhnya sehingga methotrexate ini tuh kita dalam pemberian kurun waktu 6 bulan pasien ini sudah tidak bergejala. Ya, gejala akut udah nggak ada tuh tanda-tanda inflamasi, sendi bengkak-bengkak itu udah nggak ada. Kayak gitu. Nah, tapi kita tuh sebenarnya pas awal kita evaluasinya tuh di kurun waktu 3 bulan. Kayak gitu. Ya, jadi ini kita sebenarnya diagram ini membantu aja sih sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi kalau misalnya dia responnya ternyata buruk gitu ya, kita ya udah kita lakukan continue terapi, kita masih melanjutkan terapi yang sama gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia ternyata disease activity-nya itu udah menurun, udah sangat-sangat membaik, udah nggak ada inflamasi dan lain-lain, ya udah berarti kita boleh lakukan tapering off dari obat-obatannya. Kayak gitu ya. Oke, ini ada treatment-nya. Jadi waktu kemarin sebenarnya ini pernah dibahas di kelas common arthritis, cuman waktu itu diagram itu terlalu ngejelimet gitu ya, terlalu susah dan aku lihat ternyata ada nih diagram yang lebih memudahkan kita semua gitu ya. Jadi ada methotrexate sebagai first line dan tapi kamu nggak boleh lupa bahwa pasien-pasien ini dia akan datang ke kamu dengan inflamasinya, akan datang dengan periode akutnya. Ya, jadi bisa kasihkan glukokortikoid atau yang tadi bisa juga celecoxib kan, jadi dikasih yaitu adalah golongan NSAID untuk menekan inflamasinya gitu ya. Jadi bisa lakukan pemberian methotrexate, pemberian glukokortikoid NSAID ya. Methotrexate tuh harus diberikan se-early mungkin, secepat mungkin. Jadi langsung habis diagnosis langsung berikan methotrexate. Kayak gitu ya. Jadi nggak boleh di-keep lagi kayak tahun 70 80 gitu ya, nggak boleh. Oke. Nah, kemudian kita cek lagi nih, apakah dia itu ada atau enggak faktor resikonya. Kalau misalnya dia ternyata, lah kok kita udah kasih nih first line treatment, udah treatment yang paling afdol buat RA, tapi kok nggak ada respon gitu ya. Oke, berarti kita lakukan evaluasi ulang gitu kan. Tadi kita lakukan evaluasi ulang, ternyata pasiennya masih merokok yang merupakan faktor resiko yang sangat-sangat penting untuk kayak patofisiologi RA kayak gitu. Ya udah kita ambil, oh ya Bu, nggak boleh ya lagi ngerokok lagi ya gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia itu ternyata oh ya udah nggak ngerokok dan lain-lain, tapi dia ada faktor resiko lain kayak misalnya riwayat keluarga itu kan nggak bisa kita ubah ya. Nah itu kita boleh start dengan biological agent. Jadi kita dibantu dengan biological agent. Obatnya tuh mahal banget gitu ya. Tapi dia itu biological agent itu dia kerjanya itu tuh adalah pas ke mediator inflamasinya, pas ke T cells-nya kayak gitu. Jadi to the point lah gitu. Ya cara kerjanya. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata dia nggak ada risk factor-nya, disarankan tuh apa? Ya udah kita ganti aja mungkin apakah DMARD-nya itu misalnya methotrexate itu kan disease modifying ya untuk rheumatoid arthritis, apakah mungkin dia nggak cocok dengan methotrexate, jadi kita bisa ganti dengan yang lain kayak gitu ya. Kalau misalnya udah nggak bisa ya udah berarti lakukan switch lagi ya, paling atasnya itu tuh si biological agent tadi ya yang to the point gitu kan. Ya kalau misalnya masih failure lagi gitu ya, astaga udah pakai biological agent dia masih failure lagi, ya udah kita switch biological agent itu ada beberapa gitu ya, plus methotrexate-nya. Jadi udah double treatment lah istilahnya kayak gitu, bisa sampai triple treatment. Oke, nah ini adalah contoh-contohnya aja, nice to know ya, karena ini bukan kewenangan dokter umum guys gitu. Tapi asal tahu aja bahwa ada DMARD dan juga ada biological DMARD ya, jadi atasnya ya. Jadi dia bagaikan apa? Kayak tanah gitu ya, yang buat langsung banget ke secara patofisiologinya itu kayak gimana sih kayak gitu. Oke.
Nah, ini adalah komplikasi yang tadi ditanyain ya di soalnya. Jadi komplikasinya apa? Nah, ya udah bisa kena mata ya. Biasanya itu skleritis ya, yang biasa diasosiasikan dengan penyakit-penyakit autoimun itu adalah skleritisnya. Kemudian juga bisa sampai ke paru, perikarditis, miokarditis. Nah, biasanya pasien-pasien dengan RA itu mortalitasnya itu bukan terjadi karena masalah sendinya, tapi karena masalah jantungnya ya. Jadi ya itulah, jadi ada high risk, lebih tinggi risk untuk cardiovascular disease. Nah, itu yang biasanya menyebabkan mortalitas pada pasien-pasien dengan rheumatoid arthritis gitu, ya. Nah, jadinya, oh ya, tadi kalau misalnya pasien-pasien dengan rheumatoid arthritis juga untuk pemeriksaan penunjangnya, terutama kalau misalnya kita udah cek ya gitu, ternyata dia ada masalah dengan cardiovascular disease gitu kan ya, berarti kita boleh banget nih cek lipid gitu-gitu. Ya, jadi cek risk assessment untuk cardiovascular disease-nya tadi. Kayak gitu ya, karena dia itu memang biasanya mortalitasnya itu disebabkan karena masalah pada jantungnya, bukan masalah karena si sendi-sendinya itu. Oke? Oke deh, ini terakhir dari aku, ini udah slide terakhir. Thank you banget guys udah mendengarkan ya. Aku balikin ke moderator dulu ya. Oke, thank you Alfi. Sekarang kita lanjut ke sesi Q&A ya. Cuman sebelum kita lanjut ke sesi Q&A, allow me to promosi dikit, yaitu mengenai kelas-kelas kita lainnya, yaitu di mana kita selain free class, kalian hari ini hadir di free class, kita ada kelas semi-private, private, dan simulasi OSCE. Untuk simulasi OSCE, waktu tinggal pendaftaran tinggal dikit, jadi kalian kalau misalnya mau, jadi kalian harus daftar fast. Terus kalau misalnya untuk kelas semi-private kita, itu kalau misalnya kayak anggapannya kamu lagi koas nih, terus kamu lelah di bantai, langsung aja ikut semi-private class, di mana isinya udah topik-topik yang specifically kita desain untuk membuat kamu tidak dibantai pada saat stase. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, langsung aja ke bio kita, ada link tree-nya, bisa langsung kalian klik dan chat chat min situ kita. Sekarang kita kelihatannya bisa lanjut ke sesi Q&A ya. Ada pertanyaan nih, Vi, dari Yewan Lim. Izin bertanya, apakah ada alasan spesifik untuk pasien RA terasa membaik saat melakukan aktivitas? Oke, aku izin jawab ya. Oke, thank you ya Wan Lim untuk pertanyaannya. Jadi gimana ya? Kenapa RA itu membaik saat melakukan aktivitas gitu ya? Oke, jadi pertama-tama RA itu dia nyerinya itu adalah apa? Karena ada inflamasi yang terlokalisasi di sendi dia gitu ya. Dan si sendi-sendi ini di sendi lagi maksudnya di mediator-mediator inflamasi ini akan berkumpul ya di sendi itu. Dan masalahnya adalah gini, di saat sendi itu tidak digerakkan maka tidak ada sirkulasi. Ya, tidak ada sirkulasi dari sinovial fluid dan lain-lain itu. Jadi kalau misalnya lagi nggak digerakin, dia akan stay di situ mediator inflamasinya, jadi inflamasinya afdol gitu ya, istilahnya inflamasinya tuh udah plus gitu ya, dia berkumpul di sana di sendi dan menyebabkan inflamasi. Tapi di saat kita gerakan sama aja kayak secara fisiologi secara normalnya gitu ya. Sendi itu dia strukturnya avaskular, tapi dia ada nutrisi, ada lubrikasi. Dari mana? Itu adalah dari pergerakan, dari sirkulasi dari si sendi ya. Jadi dia butuh digerakkan. Di saat ada sirkulasi itu, maka si mediator-mediator inflamasinya ini tuh akan istilahnya ya tersirkulasi, jadi dia nggak ngumpul di sendi. Makanya itu yang menyebabkan pasien-pasien dengan RA akan membaik gejalanya di saat dia melakukan aktivitas. Beda sama pasien-pasien dengan osteoartritis, di mana dia itu tuh istilahnya bantalan sendinya itu udah buruk. Jadi di saat kita gerakin terus gitu ya, istilahnya bantalan-bantalan yang harusnya tadi iniin sendi itu jadi dia udah tergores, makin tererosi, makanya dia makin sakit saat melakukan aktivitas. Jadi mekanismenya kayak gitu ya istilahnya. Maksudnya kenapanya gitu ada itu. Karena sirkulasi gitu.
Menarik ya, aku nggak pernah nyangka kalau misalnya jawabannya kayak gitu. Jadi Iya. kalau misalnya pasien dengan RA suka nyetekin jari nggak apa-apa dong? Kan katanya Eee, iya, iya jadi sebenarnya yang penting itu adalah gerakin jarinya, kayak gitu ya. Cuman emang, masalahnya itu adalah apa? Oh nyerinya itu, kemudian ya masalahnya itu adalah apa juga, oh mediator inflamasinya ini bukan cuma ngerusak tulang gitu ya, bukan cuma ngerusak tulang dan articular cartilage, tapi merusak tendon-tendon di sekitarnya gitu ya. Makanya tadi di skenario, oh pasien ini dirujuk nih ke rehab medis gitu ya, itu adalah untuk menguatkan tendonnya, untuk menguatkan ototnya, kayak gitu. Jadi biar dia itu bisa terus bergerak sendinya, kayak gitu. oh, terima kasih. Jawabannya sangat lengkap ya. Menarik lagi. Terus ada pertanyaan lagi nih, Vi, dari Grace Oh, Helena. Selamat malam, Dok. Mohon izin bertanya, jika pasien sudah ada deformitas, kira-kira treatment apa yang bisa diberikan? Misalnya, apakah bisa dioperasi atau di rehab saja? Terima kasih. oke, thank you banget ya buat pertanyaannya, buat Grace ya. Oke, jadi pasien-pasien dengan rheumatoid arthritis ini apakah bisa atau tidak dioperasi? Bisa, ya. Jadi kalau misalnya pasien-pasien dengan deformitas itu akan ujung-ujungnya akan operasi untuk membetulkan deformitasnya itu. Jadi ujung-ujungnya pasti harus operasi, ya. Operasi apa yang dilakukan gitu ya? Bisa aja dia itu tuh osteotomi gitu ya. Jadi dipotong dikit-dikit gitu ya untuk merubah alignment-nya. Apalagi kalau misalnya kayak kita lihat tadi ya deformitasnya udah sampai kayak ulnar deviation kayak gini-gini gitu ya. Itu nanti kayak jadi dipotong sebagian dari ujung-ujung tulangnya biar dia alignment-nya bisa lurus lagi. Jadi emang tulangnya jadi makin pendek sih, tapi lurus, paling nggak lurus. Kayak gitu. Nah, kemudian ada juga sebenarnya banyak pilihan operasi pada pasien-pasien dengan rheumatoid arthritis, tergantung dari kebutuhannya, ya. Nah, pasien-pasien dengan rheumatoid arthritis itu bisa aja dia juga dilakukan ya udah sinovektomi ya atau ya udah jadi dia dari secara operatif kita ambil aja sinoviumnya kan tadi dia awalnya itu kan emang sumber daripada nyerinya itu ada dari sinoviumnya tadi. Jadi kita ambil aja jadi sinovektomi. Kemudian kalau misalnya dia udah deformitas ya karena tendonnya tadi kan biasanya deformitas itu terjadi karena si tendonnya atau ligamennya itu ruptur gitu ya. Jadi kalau misalnya ruptur kita bisa jahit kembali untuk dia bikin dia bagus lagi gitu. Ataupun kalau misalnya nggak dijahit kembali ya udah ambil dari tempat lain gitu ya. Jadi tendon repair atau replacement gitu ya. Jadi ambil dari tempat lain buat dipasangkan ke tempat yang membutuhkan kayak gitu. Biasanya kayak gitu sih. Nah, tapi pasien apa ya tujuan terapi untuk pasien rheumatoid arthritis itu sebenarnya satu, untuk biar dia itu bisa quality of life, activities of daily living yang tadi kita sebut-sebut itu dia baik gitu. Jadi tergantung daripada pasiennya gitu ya pilihannya dan juga tergantung kebutuhannya daripada pasiennya. Tapi kalau misalnya untuk surgery ya bisa banget gitu kita operasi. Tapi Vi, kalau misalnya di sinovektomi, berarti sinovium aku udah nggak ada dong? Berarti joint function-nya juga nggak ada? Iya, tapi jadinya nanti ya udah pastinya join-nya itu nggak akan seoptimal awalnya gitu ya. Jadi dia karena kan sinovium itu kan dia juga yang sumber dari sinovial fluid kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya kita butuh. Cuman ya udah makanya dia nggak gitu misalnya ya tergantung kebutuhan daripada si pasiennya itu. Kalau misalnya dia itu ceritanya emang misalnya udah tua gitu ya. Nah terus ya udah jadi dia nggak perlu terlalu banyak bergerak dari sendi-sendi tangannya gitu kan. Ya boleh dilakukan sinovektomi atau apa ya sinovektomi gitu kan. Tapi kalau misalnya enggak ya bisa juga dilakukan ya udah tadi artroplasti jadi kita ganti sendinya kayak gitu-gitu. Di artroplasti juga salah satu tadi ya pilihan yang aku tadi belum sebut juga itu juga ada artroplasti gitu. Jadi perbaiki sendinya. Jadi tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Itu ada plus minusnya lah dari setiap prosedur kayak gitu. Oke, sip. Terima kasih Vi atas jawabannya. Iya. Ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, bisa tolong ditulis di kolom chat ya. Sambil kita menunggu pertanyaan, ada Kahut ya, Vi? Iya ada Kahoot. Oke, ntar ya. Coba cek Kahoot. Tadi aku udah bikin Kahoot, guys. Ini nih ya, aku tunggu-tunggu. Oke deh, bentar ya.
Aku izin share screen ya. Oke, ini pinnya guys. Boleh coba di play, dimasukin pinnya. Kita coba. Kalut. Vi, aku ada pertanyaan lagi nih, Vi. Kan tadi kamu sempat sebutin di treatment karena kalau misalnya DMARD atau MTX itu kan, MTX sama DMARD sama sih. Kalau misalnya sebelum inisiasi terapi, itu kan disuruh cek kalau misalnya dia itu ada penyakit kronis atau enggak, terus diobatin. Nah terus kan knowing our TB prevalence, itu ada kemungkinan besar kita pasti nemuin ada satu pasien yang masih punya TB yang belum diobatin atau underlying TB. Itu kira-kira kita harus tunggu setelah dia selesai terapi full, 2-RHZE, 4-RH, atau kita boleh start DMARD misalnya setelah 2 minggu atau setelah fase intensif gitu? Oh ya, jadi kalau misalnya kayak gitu ya, yang penting itu adalah infeksi akutnya itu tertangani dulu. Jadi kalau misalnya biasanya kan setahu aku ya kalau TB itu dia 2 minggu pengobatan itu sebenarnya dia udah nggak infeksius kayak gitu. Jadi itu boleh sebenarnya, atau enggak kalau mau lebih aman lagi ya udah nanti habis fase intensifnya. Terus yang kedua itu adalah ya udah berarti kalau misalnya dia dia TB tapi dia bagus nih secara kayak dari komponen yang lain bagus, misalnya yang kayak tadi kan kita cek apa namanya liver function kayak gitu bagus. Kalau dokter berani kasih methotrexate boleh, atau enggak ya udah DMARD-nya kita ganti aja, jangan methotrexate. Kemudian yang next-nya itu adalah ya udah buat menekan inflamasinya kita jangan pakai lagi kayak yang buat imunosupres lebih lagi gitu, yang glukokortikoid jangan pakai. Jadi kita pakainya udah anti inflamasi aja yang lain, kayak misalnya si COX inhibitor, gitu. Yang COX selective inhibitor kayak NSAID kayak gitu. Oke, thank you. Ini dari tadi udah malah berkurang orangnya, apa kelamaan ya? Atau mau kita start aja? Apa mau di start aja? Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita start aja kali ya? Iya, yuk. Oke. Ini agen yang berperan pada RA. Apa nih, guys? Oke, iya. LADR4 ya, kalau LAB27 itu buat si ankylosing spondylitis, buat si seronegatif arthritis. BCR-ABL itu sebenarnya jebakan Batman aja ya, buat apa namanya, Philadelphia chromosome. Ya, leukemia. Jadi ya sudah, oke. Untungnya nggak ada yang jawab BCR-ABL ya. APC juga tadi antigen presenting cells, jadi bukan gen. Oke, next. Oke, hi ya, hi ini paling pertama.
Nomor 2. Apa nih? Tadi ada tabel kecil tadi. Kategori demat. Kecuali jangan lupa ya guys, kecuali. Oke, kecuali steroid. Ya, kalau methotrexate itu first line-nya, untung nggak ada yang jawab methotrexate ya. Tapi di tabel kecil tadi mungkin kurang lama ya, jadi sebenarnya ada hidroksikloroquine dan sulfasalazine. Jadi tadi kalau misalnya kita nggak bisa pakai methotrexate, ya udah pilihan lainnya the march itu bisa hidroksikloroquine atau sulfasalazine. Kalau steroid tadi buat menekan inflamasinya ya, dia nggak masuk ke dalam kategori the march. Oke? Hai, masih nomor pertama. Oke deh. Nah, ini true or false. Ya, RA lebih sering ditemukan pada wanita. Benar atau enggak? Oke, benar semuanya. Benar. Lebih sering ditemukan pada wanita. Oke. Hai, masih di nomor pertama ya. Berikut merupakan gejala tipikal pada RA, kecuali ya guys. Ada kecualinya guys, jangan lupa ya. Oke. Ya. Gejala tipikal pada RA kecuali, gitu ya. Jadi kecualinya ini adalah ya yang tadi ditanyain juga nih pas banget. Semakin nyeri bila digerakkan itu buat OA ya, bukan buat RA. Oke. Poliartritis simetrik justru yang merupakan salah satu tanda khas dari RA. Oke. Hai masih nomor pertama ya. Next. Nah, benar nggak ya? Seronegatif artritis. Apakah RA seronegatif? Gimana ya tadi antibodinya? Ada nggak ya dia? Coba. Oke. Ya, jadi RA itu sebenarnya merupakan seropositif, bukan seronegatif. Ini jebakan Batman aja ya. Jadi yang benar itu adalah false. Oke. Kan tadi tuh ada antibodinya ya, ada RF, ada anti-CCP. Nah, itu antibodinya itu yang menandakan bahwa dia itu adalah seropositif, bukan seronegatif. Oke. True or false? Merokok faktor resiko RA karena meningkatkan proses citrullinasi. Oke, benar. Oke ya, langsung gas semua orang benar. Oke. Mantul. Pepa ya. Rising Star. Oke. Next. Struktur yang pertama kali terkena pada RA adalah articular cartilage. Benar nggak guys, articular cartilage? Oke, ya mayoritas sudah pada benar ya. Jadi yang pertama kali terkena adalah synovium, bikin sinovitis. Ya, kalau pada articular cartilage itu adalah OA, ya sebenarnya temannya gitu. Yang pertama kali kena di articular cartilage itu adalah OA. Oke, kalau RA dia synovium. Oke, jeng Pepa. Pepa nomor pertama. Nah, pertanyaan terakhir. Inflamasi pada RA meningkatkan aktivitas osteoklas. Benar atau enggak? Osteoklas, guys. Yang tadi bikin osteopenia, erosi, itu karena aktivitas, betul, karena aktivitas osteoklas. Ya, jadi osteoklasnya naik nih, makanya dia tadi kayak osteopenia, jadi kayak dia cenderung radiolucent, kayak gitu-gitu. Itu karena aktivitas osteoklas yang meningkat ya. Oke deh, jeng. Kita lihat ada yang namanya zero ya, kemudian ada Pepa. Yang pertama itu ada siapa nih?
Hai, oke. Congratulations ya untuk pemenangnya. Ada Hai, Pepa, sama ada Zero. Oke deh. Vi, jangan leave dulu, Vi. Ternyata ada pertanyaan lagi satu nih di Oh, chat. oke. Bentar aku stop dulu ya. Pertanyaannya dari Jane Ngala. Saya juga ingin bertanya, Dok, kalau tidak salah satu treatment dari RA yaitu imobilisasi. Sedangkan tadi dibilang bahwa kalau digerakin sendinya pasien lebih merasa enakan. Lalu apa tujuan dari imobilisasi? Terima kasih. Oke. Iya. Thank you Jane buat pertanyaannya. Nah, dia itu adalah apa nih? Tadi dibilang kalau digerakin sendinya enakan, terus apa ya? Kenapa imobilisasi? Oke, gini. Jadi pasien-pasien dengan RA ya, itu inflamasinya itu kan tadi kayak aku bilang ya, bukan cuma di sinovium, tapi dia ada di struktur sekitar sendi, termasuk tendon, termasuk ligamen kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalnya iya pasien dengan RA, kita misalnya ada yang pilihan itu adalah imobilisasi, ya bisa juga. Karena apa? Kayak di saat dia itu tuh lagi inflamasi banget-banget gitu ya, kita ingin mencegah dia itu untuk ruptur gitu. Apalagi kalau misalnya dia udah ada instabilitas ya, apalagi pasiennya itu misalnya RA, terus dia sendi-sendinya itu tuh udah kayak ceklek kayak mau dislokasi gitu ya. Itu ada baiknya kita imobilisasi. Karena apa? Dia itu rapuh ya. Jadi dari tendonnya, dari ligamennya itu rapuh karena tadi inflamasinya itu seluruh struktur sendi gitu. Jadi itulah tujuannya. Nah, jadi ya udah disarankan imobilisasi kalau dia itu ada instabilitas dari sendi ya, karena justru repot ya, justru kalau misalnya dia itu oh iya tapi enakan Dok digerakin padahal dia udah instabil gitu ya, terus malah ruptur lagi tendonnya, waduh itu udah ujung-ujungnya harus operasi, harus ya segala macam gitu. Jadi ada gunanya kita imobilisasi untuk mencegah dia berlanjut dari instabilitas jadi deformitas kayak gitu ya. Jin juga nanya lagi nih, Vi. Permisi dok, saya ingin bertanya apakah benar dalam mendiagnosis RA, anti-CCP lebih spesifik daripada RF? Kalau benar, alasannya kenapa ya dok? Terima kasih. Oke, iya benar. Jadi iya, anti-CCP itu lebih spesifik dibandingkan RF. Itu benar ya. Jadi kalau misalnya RF itu dia secara penelitian, jadi dia itu tuh emang dia itu biasanya banyak positifnya di penyakit-penyakit lainnya gitu yang bukan RA. Tapi kalau anti-CCP itu biasanya dia positif kalau misalnya dia itu tuh atau tinggi banget gitu ya, kalau dia itu pasiennya dengan RA. Nah, kenapa gitu ya? Kenapa sih anti CCP ini? Itu karena tadi patofisiologinya ya. Jadi karena apa yang perubahan apa sih sebenarnya yang bikin pasien itu tuh RA itu tuh bisa terjadi awalnya itu kan tadi ada yang genetik sama environment dulu kan. Jadi awalnya ada pencetus genetik, secara genetik, dan juga yang kedua itu adalah secara environment. Nah, yang secara environment ini dia akan rubah pertama kalinya itu adalah di mana? Di perubahan proteinnya. Protein jadi citrulline gitu. Jadi protein arginin jadi citrulline. Jadi yang tadi aku sempat cerita ya. Jadi misalnya secara environment, misalnya aku tuh adalah sel tubuh ya, sel tubuh. Nah, aku tuh dibilang sebagai sel tubuh sendiri di saat aku misalnya pakai baju warna hitam. Tapi aku akan di-recognize sebagai orang asing gitu ya kalau aku pakai baju selain warna hitam. Nah, proses citrulinasi ini yang bikin aku yang tadinya warna hitam bajunya rubah jadi warna oranye gitu. Jadi, nah itulah kenapa si targetnya yang awalnya itu adalah si CCP itu, si citrulinnya itu. Jadi makanya itu kenapa dari patofisiologinya itu kan kayak gitu ya. Jadi itu kenapa dia tuh sebenarnya lebih spesifik gitu loh. Itu jadi berawal dari si patofisiologinya yang tadi. Gitu. Apakah udah menjawab untuk Jen? Ada 2 ya pertanyaannya. Udah dok. Terima kasih dok. Oh ya. Oke. Ya ada lagi kah guys yang masih mengganjal mungkin mau ditanyain? Boleh banget di chat lagi di kolom komentar. Atau mungkin sepertinya udah nggak ada pertanyaan ya, Vi? Oke deh. Iya. Oke, apakah kita mau sesi foto? Boleh.
Teman-teman, kalau misalnya kalian berkenan bisa tolong nyalain videonya ya. Kalau misalnya nggak berkenan, lagi nggak pingin, lagi pijamaan gitu, boleh kasih reaksi thumbs up. Oke. Oke, sip. 1, 2, 3. Oke. Makasih teman-teman yang udah ikut kelas kita hari ini. Buat yang di daerah Jakarta, I know it's raining. Mungkin kalian merasa mager, cuman good for you karena udah mau ngeluangin waktu untuk ikut kelas ini hari ini. See you in our next class. Ada kelas free class besok mengenai Parkinson ya, Vi? Iya, Parkinson oleh Reza. Parkinson bersama Dr. Reza. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa langsung join di Instagram Study Sito, daftar, terus see you tomorrow. Dadah! Thank you guys.